B54 Abang ingin 5 anak. Setelah diizinkan pulang dengan tetap melakukan kontrol rutin dan berbagai macam larangan yang harus dijalani Maya, Lingga langsung memboyong sang istri untuk menempati rumah baru mereka di kawasan Pantai Mutiara. Rumah yang Lingga berikan sebagai mas kawin dengan atas nama Maya Mawanda sebagai pemiliknya. Seluruh keluarga baik Bunda Rosa, Tuan Jokro, Umi Wanda beserta kedua adiknya sudah menunggu dan menyambut kepulangan Maya dan Lingga di rumah baru mereka. Tak ketinggalan Om Hadid dan Tante Lena yang juga memilih merayakan Hari Raya di Indonesia. Adik dan ipar dari Tuan Jokro itu ikut menyambut kepulangan keponakan tersayang. Seluruh keluarga sudah berdiri di depan pintu, mereka tampak antusias menyambut kepulangan Maya yang selama 1 bulan berada di rumah sakit. Selain rasa haru yang membaur dengan rasa kebahagiaan yang meluap menjadi satu, Maya tampak menitikkan air mata sebagai bentuk luapan rasa syukur, rasa bahagia yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Selain keluarga yang begitu teramat menyayanginya, sejenak Maya memandang rumah mewah yang berdiri kokoh di hadapan matanya. Sebuah rumah impian yang selama ini menjadi khayalannya. Sebuah rumah yang tidak pernah terbayangkan akan ia miliki. Serasa seperti mimpi, seperti itulah gambaran yang tengah Maya rasakan saat ini. Terima kasih Bang, terima kasih. Maya berulang kali berucap yang ia tujukan kepada Lingga, pria yang setia mendampinginya, pria yang selalu menebarkan kasih sayang setiap harinya. Ini istanamu, Mei, ini milikmu, Abang sudah menepati janji Abang yang pertama. Lingga mengecup kening Maya di tengah-tengah keluarga yang juga ikut terharu menitikkan air mata bahagia. Pelukan hangat serta ciuman mereka berikan kepada Maya. Melangkahkan kaki di undakan tangga menuju lantai atas bersama Lingga yang tidak lepas merangkul pinggangnya di sisi kanan, keduanya melangkah masuk ke dalam kamar utama, kamar yang sudah selesai direnovasi dalam waktu singkat, kamar yang terlihat lebih luas dan mewah. Setelah melakukan sungkeman dan saling bermaafan, Lexus dan Dina segera berpamitan. 2 orang yang menjadi sahabat setianya itu harus segera berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta dengan tujuan kota Makassar. Lexus meminta restu kepada Tuan Jokro dan Bunda Rosa untuk membawa Dina pulang kampung, yang akan ia pertemukan kepada kedua orang tuanya. Setelah mengitari seluruh ruang kamar, melihat semua barang-barang miliknya dari apartemen sudah tergantung dan tertata rapih di lemari pakaian dan meja rias, Maya melangkah ke arah luar, ia berdiri di balkon kamar sambil memandang lautan lepas, laut biru yang tampak memanjakan mata. Semilir angin laut menerpa wajah Maya yang sudah terlihat lebih cerah, sungguh keindahan yang tiada terkira. Kamu suka Mei? Lingga bertanya seraya memeluk tubuh Maya dari belakang. Maya mengangguk dengan mata terpejam. Sangat indah Bang, Maya suka, terima kasih Bang, ucap Maya dengan lirih. Kenapa harus berterima kasih lagi Mei? Lingga semakin mengeratkan pelukannya seraya berkata. Ini rumah impian kita, Honi, ini istana kita akan memulai segalanya dari sini. Cinta kita akan semakin kuat, terus tumbuh dan bertambah setiap detiknya. Tidak akan ada Lingga jika tidak ada Maya, dan anak-anak akan segera hadir bersama kita. Mereka akan berteriak, berlarian setiap harinya, sehingga kuping kita akan bising mendengar tangisan, canda dan tawa mereka. I love you Mei, I always miss you, aku selalu merindukanmu, Lingga mengecup tengkuk Maya yang tampak mulus menggoda. Tersisa setengah rambut, Lingga menggulungnya sampai ke atas. Sudah tidak tertutup perban, bekas jahitan di belakang kepala itu masih terlihat jelas. Lingga membalikkan tubuh Maya agar menghadapnya, meraup wajah polos nan teduh menenangkan, wajah yang semakin terbuka aura kecantikannya yang terlihat alami. Mitu, balas Maya seraya tersenyum menatap sorot mata Lingga dengan wajah yang masih berada dalam raupan telapak tangan Lingga. Peluk abang, Mei, Lingga menginginkan Maya agar melingkarkan tangan di pinggangnya. Maya ingin cepat punya baby Bang, Maya bicara dalam dekapan Lingga, sebelumnya pria itu tak berhenti menciumi seluruh wajah Maya. Ya, Mei,
kita akan segera punya banyak anak. Tapi kamu harus benar-benar sehat dulu, abang akan sabar menunggu. Setelah itu abang akan kejar setoran. Lingga tersenyum simpul. Membuat Maya mencebikkan bibirnya mendengar ucapan Lingga. Kap, abang mau 5, ucap Lingga setelah berhenti mengecup wajah Maya dan berhenti dengan mencium bibir indah yang membuatnya selalu tidak bisa menahan diri. Dan Lingga tertawa pelan ketika Maya memukul dadanya. Kebanyakan bang. 2 saja, ucap Maya setelah terbebas dari ciuman suaminya. 4, tawar Lingga. No, Maya mengeleng. 3, Deal. No, 2 saja bang. 3, tidak ada tawar-menawar lagi. Abang ingin anak-anak kita tidak merasa kesepian seperti Abang Mei. 3 dengan kakak Magada. Maya masih menawar. 4 dengan kakak Magada, jawab Lingga. Gada akan punya adik 3. Lingga bicara sambil memainkan hidungnya di hidung Maya dengan bibir sesekali bersentuhan. Maya sudah tidak sabar. Abang juga, Mei, anak-anak kita tidak akan kalah tampan dan lucunya seperti Boy dan Biru. Putra Dirga dan Bayu. Maya mengangguk mengiyakan. Mereka membuat Maya gemas bang, apalagi Alea, gadis kecil itu sangat cantik dan mengemaskan. Ya, kita akan punya anak perempuan juga, tapi berjanji sama abang, jangan sakit, Mei, kamu harus sehat, abang akan selalu menjagamu. Kap, bagaimana dengan apartemen bang? Maya teringat tempat tinggal yang baru beberapa jam ditempatinya. Akan abang jual. Nanti akan abang belikan apartemen yang baru, yang lebih baik untukmu Mei. Tidak perlu bang, rumah ini sudah cukup untuk tempat tinggal kita. Tidak, Mei, kita harus punya apartemen. Untuk berjaga-jaga. Lingga tersenyum penuh arti. Berjaga-jaga. Maya tidak mengerti. Nanti kamu akan tahu manfaatnya untuk apa, Mei, sudah jangan dipikirkan. Ayok masuk. Angin laut sementara ini tidak baik untuk kesehatanmu, ucap Lingga bersamaan dengan suara ketokan pintu yang terdengar keras dari luar. Tok, tok, tok. Pak, Bu. Suara Makkom terdengar jelas memanggil. Ya Mak, Maya menyahuti panggilan dari dalam. Ditunggu di bawah untuk makan, Bu, Makkom menyampaikan. Ya, kami akan turun, Mak. Lingga bicara setelah pintu terbuka, bersama Maya yang berada di sampingnya. Hari Raya Idul Fitri tahun ini terasa sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Bukan hanya dirasakan oleh Lingga dan Maya yang akhirnya bersama dalam ikatan sebagai suami istri dan saling memiliki. Tetapi dirasakan juga oleh seluruh keluarga. Khususnya kepada Tuan Jokro dan Bunda Rosa. Setelah banyak melewati berbagai macam masalah, cobaan dan musibah yang harus mereka terima, terselip rasa syukur yang teramat dalam. Serta kebahagiaan yang tak terhingga rasanya. Tahun ini, menjadi tahun yang tidak akan pernah terlupakan dan akan menjadi tahun yang luar biasa indahnya. Di mana tahun ini, Tuhan telah menetapkan dan memberikan jalan untuk menyatunya sepasang suami istri yang terpisah tempat dikarenakan suatu keadaan dan bertemunya seorang ibu dan anak kandungnya yang puluhan tahun terpisah. Tahun ini, berkumpulnya keluarga besar Sultan dengan penuh kedamaian. Banyak hikmah dan pembelajaran yang mereka dapatkan dari kejadian sebelumnya. Di hari pertama hari raya ini, mereka semua dapat berkumpul, duduk dalam satu meja menikmati hidangan bersama. Tertawa bersama dengan suami, dengan istri, dengan besan, dengan ipar, dengan anak dan menantu. Tidak ada kebahagiaan yang dapat digantikan dengan apapun selain momen hari ini. Momen yang spesial, berwarna, penuh keceriaan, penuh cinta dan sayang. Keluarga Werang Kamoga tengah menikmati makan bersama saat suara seorang wanita mengucapkan salam terdengar jelas dari luar. Assalamualaikum. Indo Sena dan Ambo Werang saling bertatapan, kedua orang tua itu sudah sangat hafal dengan suara yang tidak asing. Sesosok wanita yang sering datang berkunjung 1 tahun terakhir ini. Waalaikumsalam. Indo Sena membalas ucapan salam seraya berdiri. Wanita itu beranjak dari duduknya di lantai yang beralaskan karpet,
meninggalkan meja makan bergaya lesehan untuk menemui wanita bernama Ape yang datang berkunjung. Sedangkan Daeng Lexus seakan tidak peduli, pria itu mulai menuangkan sup konro ke dalam mangkuk Dina. Makan yang banyak Andri. Sup buatan Indo paling enak sedunia, pujinya. Terima kasih Daeng, Dina tersenyum, melihat gerak-gerik pria manis yang memperlakuannya dengan penuh perhatian kepadanya. Dari mulai keberangkatan sampai tiba di rumah ini, pria itu tak lepas selalu menggenggam tangannya. Tidak banyak yang terucap dari mulutnya. Hanya kata rindu dan rindu yang Daeng ucapkan. Karena sebelumnya, selama seminggu pria itu tak datang untuk menemuinya di kosan, bahkan Daeng tak menjemputnya di butik saat pulang seperti yang selalu pria itu lakukan selama terikat hubungan pacaran. Selama 7 hari, Daeng sibuk dengan pekerjaannya, hanya sebatas pesan singkat dan panggilan telepon yang pria itu lakukan. Sehingga rasa rindu pun semakin membuncah di hati keduanya. Cukup Daeng, jangan banyak-banyak dagingnya. Dina menyetop ketika sup iga itu terus dituangkan ke dalam mangkuk miliknya. Ah, Daeng tidak adil, kenapa Laoka tidak juga dilayani? Sang adik menggodanya dengan kedua tangan ia sanggahkan di bawah rahang pipinya. Laoka tersenyum sambil menaik turunkan alisnya. Kau masih punya tangan, ambil sendiri, jawab Lexus cuek. Kau ini suka sekali menggoda Daengmu. Werang mengusap kepala putra keduanya. Teteh ambilkan ya Oka. Dina menawarkan diri. Apa itu teteh? Laoka tidak mengerti dengan ucapan Dina. Teteh itu panggilan untuk kakak perempuan dalam bahasa Sunda. Dina menjelaskan. Oh, Laoka mengangguk-anggukkan kepalanya. Andri, biarkan Laoka mengambil sendiri. Lexus menahan tangan Dina saat akan mengambil sup untuk ia berikan kepada pria remaja yang selalu tersenyum manis. Senyuman yang sama, yang dimiliki Lexus. Ah Daeng, pelit sekali kakakku ini. Laoka tampak bersungut-sungut. Sedangkan di ruang depan, Indo mempersilahkan sosok wanita yang sudah dikenalnya untuk masuk, karena daun pintu yang memang tidak tertutup dan dibiarkan terbuka. Masuklah Ape. Ya, Indo. Wanita itu menyerahkan rantang berisi makanan yang selalu ia bawa saat berkunjung ke rumah Ambo Werang. Ini Indo, Ape sengaja masak untuk Indo dan Ambo. Wanita itu menyerahkan rantang bertumpuk 3 kepada Indo Sena. Kenapa harus repot-repot Ape? Indo sudah masak sup hari ini. Sebagai ibu, Sena tetap menghargai dan menerima pemberian wanita yang pernah menjalin hubungan dengan sang putra, sebelum akhirnya Lexus pergi merantau ke Jakarta. Tetapi sayang, hubungan mereka berakhir tanpa kata dan penjelasan. Yang Lexus dengar bahwa Ape harus meninggalkannya karena ia sudah dijodohkan dan menikah dengan pria dari keluarga berada. Sedangkan Daeng, orang tua Ape sangat tidak menyukai karena faktor ekonomi keluarga Werang yang dianggap sangat rendah. Dan setahun ini, kabar yang diterima adalah, Ape sudah bercerai dengan suaminya. Ia tidak sanggup melanjutkan pernikahannya dikarenakan harus menjadi istri ketiga dari pria kaya yang berada di kota Makassar. Ape tidak bisa melupakan Lexus yang sangat dicintai Nha. Dan saat ini, Ape sedang mengejar kembali cintanya Lexus. Selain keberhasilan Lexus yang menyebar luas oleh semua penghuni kampung Bugis, orang tua Ape pun mengetahui kalau pria yang pernah direndahkannya itu sudah bertransformasi, berubah menjadi pria sukses. Bukan hanya mampu mengangkat derajat orang tuanya di kampung. Tetapi Lexus berhasil membeli semua perahu dan mempekerjakan para nelayan dengan gaji yang pantas di pesisir pantai. Duduklah Ape, Indo ganti dulu rantangnya iya. Indo, Ape menahan tangan Sena saat akan melangkah ke belakang. Ya, Ape, ada apa? Indo Sena berbalik menatap wajah Ape yang tertunduk. Apa Daeng sudah pulang? Mengangkat wajah, Ape memberanikan diri, ia bertanya saat melihat ada beberapa sepatu yang berada di luar pintu. Oh, iya Ape, Lexus sudah pulang, baru saja tiba, sekarang sedang makan di belakang. Bolehkah Ape menemui Daeng Indo? Ape meminta diizinkan untuk ikut ke belakang. Iya, temuilah, Indo Sena tidak mungkin menghalangi Ape yang ingin bertemu Lexus, bukannya tidak merasa kasihan,
tetapi Ape harus tahu kalau dia tidak mungkin bersatu kembali dengan putranya, agar Ape tidak berharap dan menunggu putranya. Sena membiarkan Ape mengetahui bahwa Lexus sudah memiliki wanita lain yang dipilih untuk menjadi istrinya. Walaupun tidak ada rasa dendam, sebagai orang tua Indo sempat marah dan kecewa akan sikap dan keputusan Ape. Apalagi saat mengingat ucapan yang dilontarkan oleh orang tua Ape yang sangat merendahkan putranya. "Mari, masuklah Ape." Sena tersenyum meminta Ape mengikuti langkahnya. Langkah Ape terhenti saat sudah mendekati meja makan. Ia dapat melihat dengan jelas, selain Ambo Werang dan Laoka, sesosok pria yang sudah dinantikannya sedang menikmati makan bersama seorang wanita. Ia bisa melihat interaksi keduanya yang terlihat dekat. Timbul banyak pertanyaan di hatinya, siapa wanita itu yang mendapat suapan dari Daeng Lexus? "Mari, Ape, kita makan bareng ya." Werang ikut mempersilahkan Ape agar duduk bareng. "Ya, Ambo." Ape duduk di samping Laoka. Sedangkan Dina tersenyum ramah menyambut kehadiran wanita yang belum dikenalnya siapa. Laoka sedikit berdehem, melihat sang kakak yang benar-benar tidak peduli dan terus asik menyantap makanannya di piring. Sehingga mau tidak mau Lexus mengangkat kepalanya. Ketika mendengar pertanyaan dari wanita yang 3 tahun lalu pernah dicintainya. "Bagaimana kabarnya Daeng?" Suara Ape terdengar pelan tapi masih bisa didengar dengan jelas. Wanita itu menunjukkan senyum manisnya. "Kabarku alhamdulillah baik Ape." Lexus menjawabnya dengan datar tanpa ekspresi. Dina dapat melihat dan membaca situasi yang terjadi di antara keduanya. Lexus terlihat menjaga jarak dan sikap kepada wanita yang ia dengar bernama Ape. Wanita di hadapannya itu tampak manis, terlihat cantik, kalau Dina boleh menebak. Wanita itu berumur tidak jauh dengannya. Entah kenapa hati Dina mengatakan kalau wanita itu ada hubungannya dengan Lexus, saat melihat sorot mata Ape yang tidak lepas dari pria yang duduk di sampingnya. Dimakan Ape. Hari ini Indo memasak sup konro kesukaan Lexus dan juga untuk menyambut wanita yang berada di sampingnya, ucap Indo Sena seraya tersenyum. Indo Sena bicara sambil menuangkan lauk pemberian Ape ke dalam mangkuk untuk dinikmati bersama. Ambo Werang dan Laoka terdiam tak bersuara, ayah dan anak itu lebih memilih menikmati makanan di piringnya masing-masing. Keduanya tidak ingin ikut campur. Sebelum Dina membuka suara untuk memperkenalkan diri dan namanya kepada Ape, suara Daeng lebih dulu terdengar, hingga mengejutkan Ape yang langsung tersedak saat memasukkan sendok nasi ke dalam mulutnya. "Kenalkan Ape, wanita cantik di sampingku ini bernama Dina, dia adalah calon istriku," ucap Lexus sambil menatap wajah Dina. "Anri, kenalkan, dia Ape, teman Daeng." Dina mengulurkan tangan dengan beribu banyak pertanyaan di kepalanya. Ape, dengan wajah pias dan suara terbata, wanita itu tampak syok mendengar ucapan pria yang dianggapnya masih sangat mencintainya. Bahkan tidak mampu melupakannya. Sungguh Ape tidak mempercayai begitu saja ucapan Lexus. "Calon istri?" Ape bertanya dengan raut wajah tegang. "Ape, makanlah dulu." Indo ikut menengahi. "Nanti setelah makan, baiknya kalian bicarakan baik-baik." "Daeng, kamu dengar Indo." "Baik Indo." Dina sedikit mulai paham akan situasi yang terjadi. Ia dapat menebak Ape adalah sosok wanita masa lalu kekasihnya. Wanita yang sempat akan diceritakan oleh Daeng saat keduanya berada di dalam mobil di parkiran rumah sakit.